Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Badriani Utami, NIM 1811320089, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 6C di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang layanan informasi BK, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar untuk diri sendiri. Layanan informasi BK. Layanan informasi adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengetahui, menerima, dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan kepentingan peserta didik. Pada video kali ini saya akan membagikan tips dan trik cara meningkatkan motivasi belajar untuk diri sendiri. Belajar merupakan salah satu hal yang penting dalam hidup manusia. Namun banyak orang yang merasa malas untuk belajar. Terkadang seseorang merasa lelah berusaha karena hasil yang dicapai tidak sesuai dengan keinginan. Padahal hal itu bisa terjadi karena kita yang kurang bersungguh-sungguh atau cara yang kurang tepat dalam mewujudkannya. Selanjutnya, tips dan trik meningkatkan motivasi belajar untuk diri sendiri. Pertama, membuat agenda belajar. Langkah pertama yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar adalah dengan membuat agenda belajar yang jelas. Agenda belajar akan membantumu untuk mengatur waktu dan materi apa saja yang harus dipelajari. Dengan demikian, kamu akan lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar. Cukup dengan membuat agenda belajar. Belajar yang kamu lakukan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Kedua, menentukan gaya belajar. Tahukah kamu kalau setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda? Ada yang menyerap informasi dengan visual, auditori, kinestetik. Berikut penjelasannya. Visual, ciri-cirinya membayangkan objek, rencana dan hasil, menyukai warna ataupun gambar, suka membaca. Auditori, ciri-ciri pendengar yang baik dan mudah mengingat perkataan orang lain, menyukai arahan secara verbal, menulis kembali catatan dengan bahasamu sendiri. Kinestetik, ciri-cirinya yaitu suka bergerak dan aktif, menikmati, membuat atau merakit sesuatu, banyak menggunakan body language. 3. Istirahat. Istirahat termasuk salah satu faktor penting dalam proses belajar. Belajar terus-menerus tanpa memberikan waktu istirahat akan membuat otak dan tubuh menjadi lelah. Ketika tubuh lelah, proses belajar tidak akan maksimal. Materi yang dipelajari tidak akan terserap optimal dalam ingatan. Selain itu, istirahat juga dibutuhkan akan kondisi tubuh fit dan tetap sehat. 4. Hindari gangguan belajar. Seringkali gangguan saat belajar menghambat proses penyerapan materi. Untuk memperoleh suasana belajar yang baik, hindarilah gangguan belajar yang mungkin terjadi. Aturlah waktu untuk bermain gadget, bermain sosial media, melihat televisi, dan game online agar tidak mengganggu waktu belajar. Jangan berada di kumpulan orang atau keramaian. Usahakan tidak ada sesuatu atau di sekeliling yang dapat mengalihkan fokus belajarmu. 5. Cari suasana yang tepat. Cari tempat belajar yang nyaman dan membuat kamu fokus untuk belajar. Jika perlu, putarlah musik klasik yang akan membuat suasana menjadi lebih tenang dan damai. Kamu dapat menentukan suasana yang tepat untuk dirimu sendiri. 6. Belajar bersama teman. Jika kamu merasa bosan dan malas belajar sendiri, belajar bersama teman bisa menjadi solusi. Selain akan menjadi motivasi belajar dan penyemangat, teman akan membantu kamu saat menemukan kesulitan. Belajar dengan sistem diskusi biasanya membuat kita lebih mudah memahami sesuatu. Namun jangan sampai belajar bersama teman ini justru menjadi tidak efektif karena terlalu banyak digunakan untuk mengobrol ataupun bermain. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dari layanan informasi BK. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.